Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga malam ini. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dengan eh, Bapak dan Ibu di webinar Grand Launching Sambung Raga secara nasional karena memang ini kita apa namanya kita selenggarakan dalam rangka untuk mengenalkan brand terbaru kami di bidang terapi, terutama reposisi tulang yang sebelumnya bernama RTAM atau reposisi tulang abimuma, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal secara umum ya, secara umum, karena kami bergerak dari tahun 2019 hingga dengan saat ini bergerak baik itu di pelatihan-pelatihan, workshop maupun seminar dan juga melayani pasien-pasien yang memang memiliki keluhan tulang, urat, dan sendi. Nah, malam ini kami ingin memperkenalkan sebuah eh, wajah baru, sebenarnya konsep baru yang lebih holistik lagi, eh, pengembangan dari RTAM itu sendiri, dan insya Allah ini menjadi sebuah solusi yang komprehensif, yang menyeluruh, yang holistik untuk eh, mereka yang memang membutuhkan nanti di masalah-masalah yang berkaitan dengan tulang. Dan juga bukan hanya sekedar tulang sebenarnya nanti. Mungkin ini adalah sebuah pengembangan hasil riset kami di RTAM yang mengenalkan beberapa tahun terakhir ini bahwa reposisi tulang itu sebenarnya mudah gitu, mudah dan aman jika memang memiliki keilmuan yang benar ya, keilmuan yang benar. Jadi paradigma di masyarakat saat ini memang yang disebut dengan reposisi tulang atau kretek-kretek itu mengerikan, menyakitkan, nah, seperti itu. Dan kami berupaya untuk memberikan pencerahan ya, pencerahan bahwa tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dan kita bisa mempelajarinya dan juga bisa mempraktekannya dengan aman dan nyaman. Dan alhamdulillah sejak 2019 lulusan dari pelatihan kami sudah mencapai hampir ribuan ya, disebut ribuan mungkin sudah nyampe ribuan lah, sampai ribuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah mereka yang sudah memiliki keilmuan ini banyak yang sudah mendirikan rumah terapi, panti sehat, klinik, eh, dan juga tidak terbatas kepada kalangan medis saja. Jadi ada juga banyak kalangan medis seperti dokter, perawat yang ikut menjadi peserta pelatihan di berbagai kota. Tapi kami lebih menyasar ke masyarakat awam supaya minimal di satu keluarga itu ada satu orang terapis atau satu orang terapis untuk bisa menangani hal-hal yang nanti berkaitan dengan kesehatan di dalam keluarga. Nah, salah satu misi kami adalah seperti itu, dan juga Sambung Raga ini sebagai brand yang kami perkenalkan menjadi sebuah rumah baru bagi reposisi tulang abimuma yang nantinya bisa dipelajari jauh lebih mudah lagi dan terstruktur seperti itu. Baik, itu sekedar sebagai prolog awal di webinar kita kali ini yang mudah-mudahan nanti selama 1 jam setengah atau 90 menit ke depan kita bisa mengenal apa sih yang mau dikenalkan di webinar ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Ini banyak yang baru bergabung juga. Sambil langsung aja ya kita berjalan. Izin saya share dulu.
Ya, izin saya share. eh, Baru mah ini gue tinggal 5 hari. Ini boleh. Iya. oke, mungkin biar lebih kondusif, mohon Bapak dan Ini Ibu bisa mute dulu ya, mute untuk sementara mic-nya. Nanti kita bisa tanya jawab, masuk masuk. bisa dibuka ya. Oke, bentar. Karin. Coba namanya? Tira. Tira. Oke, terima kasih. Kita mute dulu sebentar. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri dulu karena di sini juga banyak yang baru ya. Selain itu juga ada banyak alumni juga yang ikut bergabung malam ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena memang ini adalah salah satu acara nasional kita grand launching dari brand kita yang terbaru, wadah kita yang terbaru yaitu Sambung Raga. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan. Mungkin ada yang sudah kenal saya, terutama alumni, tapi di sini saya lihat banyak juga yang baru ya, baru bergabung juga, maksudnya baru bergabung di ikut webinar ini. Eh, Perkenalkan, dari nama saya adalah Sri Hendana. Nah, ini adalah nama pemberian dari orang tua saya, dan saya biasa dikenal sebagai Abi Muma, ya, salah satu founder rumah terapi Abimuma dan juga metode Neotras ya, metode Neotras. Neotras itu adalah salah satu pengembangan metode trust yang saya adaptasi dari metode guru saya yaitu Tabib Abdullah Soni. Dari beliaulah saya mendapatkan keilmuan yang lebih komprehensif ya, lebih komprehensif mengenai pertulangan lah, mengenai pertulangan. Walaupun sebelumnya saya banyak belajar metode reposisi tulang dan patah tulang itu dari yang lainnya. Banyak sekali, hampir metode yang ada di Indonesia ini saya pelajari. Namun yang menurut saya pribadi sangat sesuai dengan apa ya, bisa dibilang prinsip tubuh itu saya ambil dari trust, dari metodenya Tabib Soni. Dan trust itu sendiri saya kembangkan hingga menjadi yang saat ini yaitu nanti sambung raga. Jadi ada evolusinya gitu, ada evolusinya. Keseharian saya sebagai seorang konsultan, baik itu di dunia kesehatan, juga di basically saya seorang IT ya, seorang IT, dan juga sebagai seorang terapis, jadi masih masih apa namanya, ya masih melayani lah, masih melayani karena itu menjadi basic pelayanan dari keilmuan yang saya miliki saat ini. Dan juga seorang penulis dan pembicara di berbagai event ya, berbagai event. Saya kelahiran Tangerang 1982, bulan April, dan saat ini saya tinggal atau berdomisili di Tangerang ya, di Tangerang di Kelapa Dua Tangerang. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang mau menghubungi saya bisa menghubungi lewat admin atau bisa langsung ke nomor pribadi saya nantinya. Insya Allah nanti bisa minta ke admin langsung untuk nomor pribadi. Alhamdulillah, Rumah Terapi Abimuma sudah berdiri sejak 2019 sampai dengan saat ini, dan kami akan melakukan berbagai macam terobosan ya, terutama di dunia terapi, karena kami melihat eh, dunia terapi saat ini sangat apa ya, sangat berhasanah sekali gitu ya. Namun banyak hal yang mungkin ya menurut pandangan kami dalam dunia terapi ini masih parsial gitu, masih parsial. Seharusnya ini bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, dari sinilah
sambung raga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu apa ya yang mengintegrasikan gitu, mengintegrasikan dunia terapi yang ada saat ini dan banyak sekali di luaran sana yang memang sebenarnya bagus-bagus, bagus-bagus dalam arti metodenya maupun keilmuannya, namun masih bicaranya parsial gitu. Seharusnya kalau kita bicara terapi itu kita bicaranya holistik, menyeluruh. Siapa tadi namanya? Karena memang dibutuhkan sesuatu yang apa ya, yang menyeluruh ya. Kalau bicara sakit, kita nggak bisa menyembuhkan hanya dengan satu jenis terapi, tapi kita harus bisa menggabungkan atau mengkombinasikan atau mensinergikan dengan jenis terapi yang lainnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Dan Alhamdulillah Rumah Terapi Abi Muma sudah memberikan layanan ini sejak 2019. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya webinar, pelatihan, workshop, dan segala macamnya, kita bisa saling mensupport. Kita bisa saling mensupport dan juga bisa saling melengkapi ya, melengkapi satu sama lain. Dan kami tidak menutup kemungkinan untuk bisa bersinergi dengan teman-teman terapis maupun praktisi di luaran sana. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa yang sudah pernah saya tulis dan terbitkan. Insya Allah nanti eh, yang belum dapat tulisan terbaru saya nanti bisa minta ke admin. Sebenarnya kemarin sudah di-share ya di grup ya, sudah share di grup. Baik itu untuk yang umum maupun untuk yang teman-teman alumni itu juga sudah di-share. Nanti insya Allah kita akan share ulang bagi yang belum mendapatkan linknya. Dan silakan dibaca. Ini adalah salah satu tulisan sederhana yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa tulisan yang sudah pernah saya tulis dan maklum. Ini tentang tulang, tentang stroke, kemudian juga tentang terapi alkali, kemudian tentang pasutri, terapi pasutri juga. Nah, ini berkaitan dengan otot dan sendi. Kemudian ini yang kemarin terbaru itu tentang kitab reposisi tulang abimuma dan insya Allah kita akan buka di cetakan ketiga ya, cetakan ketiga karena sudah sold out semuanya. Jadi nanti bisa kalau ada yang mau bisa nanti menghubungi admin. Oke, sebentar. Baik, kita lanjut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa apa yang kami lakukan di sini, metode terapinya itu semuanya bersanad jelas. Artinya kita punya gurunya, gurunya jelas dan tersertifikasi semuanya. Nah, salah satunya adalah yang akan kami kenalkan sebagai cikal bakal dari Sambung Raga nanti, ya sebuah brand yang kami akan kembangkan ini, yaitu dari terapi reposisi tulang Tabib Sony, yaitu dengan metode TRUST. Nah, beliau adalah salah satu tabib dari Klinik Tibun Nabawi Kesultanan Bintan yang beberapa tahun terakhir ini sudah kami sempurnakan menjadi Neotras dan kami sempurnakan kembali menjadi RTAM dan saat ini kita apa namanya berevolusi menjadi Sambung Raga. Jadi seperti itu. Ini sebagai perkenalan dan ada beberapa terapi lainnya yang memang nanti bisa dipelajari di tempat kami tapi untuk saat ini kita akan fokus kepada reposisi tulangnya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, sekedar perkenalan awal dan Alhamdulillah kita akan masuk eh, ke materi intinya. Saya share lagi sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kini saatnya saya akan memperkenalkan sebuah brand dari RTAM, dari reposisi tulang abimuma, yaitu Sambung Raga.
Ini bisa dikatakan sebuah evolusi eh, dari apa namanya dari solusi masalah tulang urat dan sendi yang memang saat ini tidak bisa kita pungkiri kita sebagai manusia itu memiliki ya masalah itu ya masalah tulang urat dan sendi. Malam ini adalah sejarah dari apa ya dari kami dan saya harap juga eh, bisa menjadi titik balik kesehatan bagi Bapak Ibu semua gitu. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, berapa banyak dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini ya sedang menonton webinar ini duduk sambil menahan nyeri pinggang samar-samar atau mungkin leher terasa kaku dan berat karena seharian beraktivitas. Silakan kalau misalkan ada yang eh, merasakan yang tadi saya tanyakan, boleh ketik di chat ya, di kolom chat. Nanti kita akan apa? Kita akan bacakan gitu. Jika Bapak Ibu mengangguk, berarti Bapak Ibu tidak sendirian ya. Nah, Bapak Ibu tidak sendirian. Jadi kita ini sebenarnya saat ini sedang hidup di tengah namanya epidemi tersembunyi. Jadi apa sih itu epidemi tersembunyi? Wah, ternyata banyak juga ya. Saya lihat nih di chat ada yang saya Pak, saya. Oke. Jadi kalau memang Bapak Ibu saat ini sedang mengalami masalah tulang urat dan sendi, Bapak Ibu tidak sendirian. Karena memang kita saat ini sedang hidup di tengah epidemi tersembunyi. Sebenarnya zaman modern ini agak aneh Bapak Ibu sekalian. Teknologi ini memanjakan kita, tapi gaya hidup menyiksa tubuh kita. Kenapa? Ya, coba contoh, kita duduk berapa jam kalau kalau kita mau hitung ya secara realistis, itu kebanyakan dari kita kayak misalnya kita bekerja di kantor, itu pasti duduk, di mobil itu duduk, bahkan saat bekerja di rumah pun itu kita duduk dan menunduk berjam-jam, melihat apa? Melihat handphone ya, melihat handphone. Nah, hal inilah yang menciptakan yang disebut dengan neck, apa namanya, leher kaku ya. Jadi membebani leher gitu, membebani leher. Dan apa yang kita lakukan pada saat sakit? Nah, biasanya kalau kita pada saat sakit itu seringkali kita salah penanganan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pegel pasti kita akan pijat ya. Nah, atau ada juga yang dikretek gitu, yang dikretek. Atau hanya sekedar minum obat, nah, sekedar minum obat, perda nyeri lah ya, perda nyeri tanpa memperbaiki posisinya. Nah, itu adalah bukan solusi. Itu hanya menunda bom waktu meledak. Jadi nanti akan terakumulasi, gitu, akan terakumulasi. Ingat Bapak Ibu, masalah tulang dan sendi itu bukan masalah sepele. Saya katakan, masalah tulang dan sendi itu bukan masalah sepele. Sakit pinggang, ya saat kita sakit pinggang itu ibadah kita nggak khusyuk. Saat leher kaku, kerja kita nggak fokus. Kita butuh solusi nyata. Jadi kalau kita punya masalah tulang dan sendi, itu bukan masalah sepele, tapi itu adalah masalah kualitas hidup kita. Maka saya mengenalkan sebuah apa ya, sebuah metode waktu itu 2019 itu dengan metodenya Tabib Soni itu metode trust sudah sangat efektif. Namun memang ada beberapa hal yang kemudian saya pelajari ini perlu lebih diefektifkan kembali gitu. Baik itu dari sisi teknik maupun dari sisi keilmuannya sehingga disempurnakanlah menjadi neotras. Nah, neotras ini terus bergulir dari zaman pandemi ya, dari zaman pandemi
sampai 2024 kemarin ya. Jadi 2000 sorry 2023 2023 kemudian saya riset kembali untuk neotras ini seperti apa sehingga saya coba untuk mengembangkan kembali dan merubah nama menjadi reposisi tulang abimuma. Karena ketika saya mau apa ya namanya kalau secara perizinan brand itu ternyata neotras sudah ada yang miliki, tapi bukan di bidang kesehatan. Akhirnya saya harus rubah brandnya menjadi reposisi tulang abimuma. Nah, dari RTAM ini atau reposisi tulang abimuma, kemudian saya gulirkan di 2024 sampai dengan 2025 akhir ini. Di kemarin kita mengadakan roadshow pelatihan dan juga ada beberapa terapi expo yang alhamdulillah ini menjadi salah satu eh, apa namanya pengembangan dari RTAM menuju sambung raga. Jadi mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengenal kami sebagai RTAM atau reposisi tulang abimuma. Jadi selama bertahun-tahun RTAM ini telah membantu ribuan orang bebas dari nyeri, terutama di masalah tulang, urat, dan sendi. Tapi kami sadar bahwa reposisi tulang saja tidak cukup. Jadi manusia itu adalah utuh, maka kami berevolusi dari sebuah metode menjadi sebuah sistem solusi. Nah, malam ini dengan bangga saya perkenalkan sambung raga. Kenapa sambung raga? Nah, ini akan saya jelaskan filosofinya. Yang pertama, kenapa sambung raga? Jadi filosofi pertama adalah eh, sambungnya. Jadi kita menyambung kembali apa yang putus atau yang tidak selaras di tubuh, urat, sendi, tulang. Jadi kita coba sambung kembali. Nah, raga kita fokus pada perbaikan fisik tubuh secara menyeluruh. Nah, kalau secara menyeluruh berarti kita bicaranya adalah sistem. Nah, di sistem inilah yang akan kita coba perbaiki, tapi tidak parsial yang tadi saya bilang. Jadi ini adalah perbaikan secara menyeluruh atau secara holistik lah, disebutnya secara holistik. Maka sambung raga hadir sebagai solusi masalah tulang, urat, dan sendi Anda. Nah, saya akan perkenalkan sambung raga ini bukan sekedar kretek ya, bukan sekedar kretek atau bukan sekedar reposisi tulang, tapi adalah solusi utuh dan aman. Nah, saya perkenalkan tiga pilar utama metode ini. Yang pertama, pilar pertama adalah diagnosa yang presisi. Jadi kita berawal dari diagnosa melalui cek postur, perabaan, terus tanya jawab, kemudian juga ada beberapa hal yang kita diagnosa atau kita analisa dan alhamdulillah kita sudah mengembangkan juga dari sisi teknologinya dengan bantuan AI. Dengan bantuan AI kita akan diagnosa dengan secara akurat ya, secara akurat. Berdasarkan apa? Berdasarkan metode yang memang sudah kita pelajari bersama nantinya. Nah, akhirnya kita coba kemarin saya sudah buat dengan sambung raga JPT itu sebagai tools ya, sebagai tools untuk membantu teman-teman alumni maupun praktisi untuk menganalisa dan mendiagnosa. Jadi dari hal itu nanti akan ada saran eh, teknik apa, kemudian apa saja yang perlu dilakukan, dan bagaimana nanti pasca terapinya. Jadi seperti itu. Nah, lalu apa bedanya nih sambung raga? Nah, apakah sekedar kretek-kretek? Ya, saya katakan ini tidak. Kita menggunakan tiga pilar metode sambung raga. Yang pertama tadi yang saya sebutkan diagnosa presisi. Jadi kami tidak asal tarik, kami cek dulu posturnya, kami raba dan kami tanya. Yang kedua adalah reposisi yang tepat. Jadi ada teknik khusus untuk mengembalikan posisi tulang, sendi, dan urat ke tempat asalnya. Nah, yang ketiga itu adalah edukasi pasca terapi. Nah, kami akan ajarkan bagaimana cara merawat diri agar sakitnya tidak balik lagi. Nah, ini banyak pengalaman di lapangan. Biasanya ketika kita
menterapi ya, kita menterapi, kemudian selesai nih satu sesi atau satu kali pertemuan, itu paling bertahan 3 hari, paling bertahan 3 hari, dan itu akan berangsur-angsur kalau memang kitanya tidak tepat dalam mereposisinya, itu akan kembali lagi. Nah, maka di Sambung Raga ini kita akan berikan edukasi pasca terapinya, yaitu memberikan panduan latihan mandiri dan apa yang harus mereka lakukan di rumah agar masalahnya tidak kambuh lagi. Jadi seperti itu. Karena ketemu kita sebagai seorang praktisi ataupun terapis paling seminggu sekali lah. Itu juga udah bagus sekali seminggu sekali. Tapi rata-rata sebulan sekali. Nah, itulah yang menyebabkan keluhannya itu balik lagi. Maka dari hal itu akhirnya kami memberikan kesimpulan bahwa ini pasien ini harus diberikan panduan latihan mandiri. Agar apa? Agar keluhannya itu tidak balik lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa apa ya video ya. Cuma saya belum bisa tampilkan. Ini nanti saya akan tampilkan di akhir saja. Jadi ada banyak lah sekarang banyak. Jadi eh, testimoni dari yang sudah merasakan ya, merasakan sambung raga ini seperti apa. eh, yang awalnya dari RTAM itu banyak sekali ada beberapa cerita yang biasa saya sampaikan di pelatihan itu ada namanya Pananang ya, namanya Pananang. Beliau itu sudah 7 tahun ya, 7 sampai 8 tahun lah, itu menderita HNP dan sudah kemana-mana, katanya sudah ya habis lumayan lah kalau bicara biaya. Namun keluhan atau masalahnya itu tidak kunjung sembuh gitu. Obat tetap diminum, bahkan sudah pakai korset dan segala macam lah. Nah, datang ke tempat saya itu dengan kondisi yang putus asa gitu istilah, putus asa. Ibaratnya ini eh, harapan terakhir lah, harapan terakhir berobatnya gitu, harapan terakhir. Kalau memang tidak sembuh juga, dia baru akan memilih opsi operasi, operasi HNP. Nah, saya lakukan proses terapi kurang lebih sekitar 30 menit lah, 30 menit. Nah, setelah 30 menit dari raut muka yang mungkin ya putus asa itu berubah agak apa ya agak ceria lah karena apa merasakan perubahan yang signifikan sekali setelah diterapi. Akhirnya setelah 30 menit akhirnya beliau merasakan perbedaan yang luar biasa antara sebelum diterapi dengan sesudah diterapi, dan alhamdulillah sejak saat itu sudah mulai bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun yang menjadi keunikannya adalah setelah dari tempat saya itu dari kurang lebih seminggu ya, seminggu. Karena Pak Nanang namanya Pak Nanang. Pak Nanang ini merasakan perubahan yang signifikan. Akhirnya dia cek lagi lah ke dokter. Jadi cek ke dokter, kemudian di rongsen, 3 hari kemudian keluar hasil rongsennya. Jadi saya belum tahu kalau dia seminggu dari tempat saya itu melakukan pengecekan kembali. Bulan depannya beliau datang lagi ke tempat saya. Namun saya lihat gitu, ketika melihat Pak Nanang berjalan sudah bagus lah secara postur. Terus juga, dan saya bilang, Pak, kenapa balik lagi gitu? Saya pengen diterapi, Abi gitu. Ketika dia pengen diterapi, saya cek dulu. Ini kayaknya Bapak udah sembuh nih. Enggak, pokoknya saya pengen diterapi dulu sama Abi gitu. Ketika diterapi, saya tahu nih ini kayaknya sudah tidak ada saraf kejepitnya gitu. Karena memang ada beberapa indikator yang saya gunakan ketika orang ini ada keluhan dengan tidak ada keluhan. Nah, akhirnya saya lakukan saja proses, tapi prosesnya bukan proses reposisi untuk terapi, tapi reposisi tulang untuk kebugaran saja. Nah, kebugaran. Nah, ketika sudah dilakukan, baru setelah selesai proses terapi, beliau mengeluarkan hasil rongsen dan MRI. Nah, saya cek, saya baca, ternyata sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Saya tanya, Pak, kapan Bapak
cek ke dokter untuk rongsen dan MRI ini. Nah, beliau bilang seminggu dari tempat Abi. Nah, dari situ saya mulai berpikir, oh artinya apa? Artinya sebenarnya sakit yang sudah bertahun-tahun itu bisa kita bantu ya, kita bantu bukan sembuhkan ya, tapi kita bantu perbaiki itu dengan relatif cepat gitu. Yang penting apa? Kita gunakan protokolnya, kemudian tahu bagaimana teknik yang tepat. Nah, setelah itu hasilnya akan mengikuti. Nah, ini dari beberapa pengalaman di lapangan, akhirnya saya munculkanlah tiga pilar ini. Diagnosa yang presisi. Ah, tuh. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Itu baru dari Pananang. Ada beberapa eh, klien yang lainnya. Dan yang luar biasanya ini ada nggak ya, Umi Ina ya. Nah, ini saya perlu ini apa cerita apa namanya biar mana Umi Ina. Oke. Oh, nih Umi Ina boleh ini salah satu alumni kami ya, salah satu alumni kami. Umi Ina ini dari Jogja. Jadi pada saat ikut pelatihan basic ya di Jogja, itu beliau punya banyak sekali keluhan gitu. Boleh saya minta waktunya Umi Ina bisa open mic dibuka ininya, terus diceritakan waktu awal itu keluhannya apa saja. Kemudian pada saat di pelatihan itu kemarin kan Umi minta tolong saya untuk dibantu di terapi, akhirnya saya terapi. Terus apa yang dirasakan? Monggo Umi bisa diceritakan. Baik, siap. Tes suara masuk, Abi? Masuk masuk sip, bagus. Ya, baik. Rekan-rekan semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Umi Ina. Saya ikut pelatihan Abi Muma September dan kemarin uji kompetensi bulan November ya, Bi ya. Iya, betul Yang November. kemarin. Ha, ha. Nah, awal saya ketemu dengan Abi Muma itu ketika sesi ini ya, mulai praktek itu teman-teman dengan pasangannya masing-masing. Saya kebetulan nggak punya pasangan, kan saya satu-satunya perempuan dari 17 peserta waktu itu. Kemudian saya minta izin sama Abi. Abi, kalau saya minta tolong saja di reposisi, boleh nggak gitu? Karena saya ini dinyatakan cervical syndrome cedera, yaitu tulang leher saya itu bergeser. Diakibatkan dari jatuh, dan jatuhnya itu tahun 2017 padahal. Jadi sudah lama. Nah, itu ketahuannya bulan Juli 2024 diawali dari saya menderita kekakuan otot. Jadi seluruh otot tubuh saya itu kaku. Jadi kalau pagi untuk bangun aja saya sulit sekali untuk menggerakkan tangan, apalagi sangat mengganggu. Kemudian saya ke rumah sakit, screening ini itu dicari, sampai sudah dioperasi juga di belakang lutut saya. Dua-duanya memang ada tumor ternyata, dan saya tidak tahu kalau itu tumor. Dugaan dokter, ini Bu yang bikin kaki Ibu kaku, itu tumornya ini. Jadi dia mendesak saraf-saraf. Oke, dioperasi, diambil bulan Juli 2024. Kemudian eh, setelah sebulan hasil operasi bagus, kaku ototnya kumat lagi. Dokternya bilang gini, Bu, karena ini kalau hasil bedahnya kan bagus. Ibu saya rujuk ke dokter saraf ya, spesialis saraf. Udah dari dokter spesialis saraf, di screening awal lagi. Bu, saya cek awal lagi ya gitu. Nah, akhirnya ketangkap itu dari di foto ronsen dan CT scan, ternyata tulang leher saya itu bergeser. Ditanya sama beliau, Ibu pernah kecelakaan atau jatuh? Saya saat itu lupa, tapi kalau jatuh ya pasti pernah jatuh lah dok, saya bilang gitu. Sampai di rumah, anak-anak mengingatkan, paling mami waktu jatuh di klinik itu ya, di klinik saya sendiri saya jatuh tahun 2017 itu di loteng dari tangga keempat, saya jatuh ke belakang, jadi ke bawah itu kayaknya awal itulah saya menderita ini. Nah, sudah langsung dari bulan September 2024 sampai Februari 2025. Seminggu sekali saya datang ke rumah sakit di terapi. Ya standar lah di
sinar, ditarik dan sebagainya itu saja. Sampai saya berhenti karena bosan dan progresnya nggak begitu bagus. Akhirnya saya lanjutkan saja dengan renang. Ya dengan renang ini malah alhamdulillah progresnya bagus. Akhirnya saya kekakuan ototnya berkurang lah sampai 60% ya gitu. Kalau saya diem baru saya mengalami kekakuan lagi. Nah, gitu. Tapi tetap ada yang mengganjel. Saya itu tidak bisa jongkok ya karena sejak operasi itu saya nggak bisa jongkok. Jadi untuk jongkok saya kesulitan. Kemudian saya baru sadar saya ternyata tidak bisa lari. Itu ketika mau nyebrang jalan digandeng anak-anak dari lawan arah kan ada truk itu. Ditarik lari nih gitu. Saya nggak bisa lari ya. Hmm. Aduh, saya cuman ya agak saya abaikan karena kan toh kalau lari itu tidak begitu saya butuhkan lah ya karena saya sudah tua kan. 2 tahun lagi usia saya 60. Jadi ya saya abaikan cuma saya dalam hati bertanya-tanya kok kenapa gini ya nggak bisa lari apa berarti saraf yang kena itu nggak bisa lari nggak bisa jongkok gitu. Nah itu yang saya ceritakan ke Abi langsung saat itu di terapi sama Abi sekitar mungkin sekitar 30-an menit ya Bi, waktu Ya, itu. Nah ya. selesai di terapi saya langsung Abi tadinya nggak tahu kalau saya nggak bisa jongkok. Saya hanya bercerita kalau saya menderita cedera tulang leher. Abi belum tahu waktu itu. Kemudian selesai di terapi, saya mau bangkit kan karena teman-teman juga sudah selesai. Saya jongkok. Saya bilang ke Abi, loh Bi, Masya Allah Bi, saya bisa jongkok. Abinya yang bingung. Loh selama ini Umi nggak bisa jongkok. Nggak bisa tuh udah bertahun. Jadi sejak sebelum saya dioperasi itu kan saya udah jarang sekali jongkok. Terus, loh Umi nggak bisa jongkok? Nggak bisa Bi. Langsung saya tuh jongkok lama gitu. Kayaknya kan enak sekali gitu ya. Paha, dipetis nih bisa ditekuk tuh. Masya Allah. Terus seneng saya. Sampai saya nangis. Terus saya berdiri. Saya lari kan di depan podium tuh kami praktek. Saya lari sampai ke pintu kan bubuk-bubuk teman-teman kata kaget semua. Mi kenapa? Ditanya. Nggak apa-apa. Saya cuma ngetes apakah saya bisa lari. Kan pada bengong tapi ya pada ketawa. Lah Umi nggak bisa lari. Nggak bisa. Sejak saya mengalami cedera otot ini, saya itu nggak bisa jongkok dan nggak bisa lari gitu. Jadi saya senang banget. Saya langsung WA ke grup isinya Lum, saya ganti dengan nama gimana, Lum? terus saya bilang, Alhamdulillah habis di terapi sama Abi tuh Umi bisa jongkok, bisa lari gitu. Sampai mereka, Masya Allah gitu ya. Ternyata kalau eh, penyakit itu ditangani orang yang benar gitu. Nah, seperti itu pengalaman ya menurut saya tuh apa ya benar-benar dalam tanda kutip pengalaman saya yang ajaib gitu. Bayangkan dari tahun 2017 loh saya jatuh, saya sudah lama menderita kekakuan otot, nggak bisa jongkok, nggak bisa lari. Kayaknya mungkin buat orang lain kan, mosok sih nggak bisa lari gitu. Tapi itu benar-benar saya alami karena entah saraf apa yang karena sehingga menyebabkan saya nggak bisa lari. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini nyata ini sampai saya waktu itu kan diminta testimoni oleh Abi ya. Jadi yang saya ceritakan ini benar-benar kejadian. Saksi matanya juga peserta yang saat itu hadir tidak ada rekayasa. Demikian Abi yang bisa saya Ya, sampaikan. baik, Alhamdulillah. Wah, terima kasih Umina untuk testimoninya yang memang ini sebagai bukti nyata apa yang dirasakan ya. Jadi memang kita di setiap pelatihan kita itu para peserta itu memang kita tanya apa yang dirasakan, ada keluhan apa gitu. Dalam arti untuk apa? Nanti pada saat praktek biasa praktek antar peserta ya, praktek antar peserta itu minimal keluhannya bisa berkurang gitu, bahkan bisa hilang gitu. Dan rata-rata sih memang berkurang dan hilang keluhan di tubuh mereka. Nah ini salah satunya adalah Umina. Nah, pas kebetulan di Jogja kemarin adalah Umi sendiri ya, satu-satunya peserta wanita gitu. Makanya tidak ada pasangan untuk tandem praktek antar peserta. Akhirnya Umi lah bilang ke saya minta tolong diterapi ya saya mohon izin Umi saya terapi saya pegang biar bisa membantu keluhan yang memang Umi rasakan pada saat itu. Alhamdulillah saya juga nggak menyangka gitu karena memang biasanya karena memang kalau bicara cedera di tulang belakang itu terasa sekali. Kemarin itu saya cek secara analisa dan diagnosa memang di area servikal dan torak itu memang paling banyak masalahnya di situ. Makanya kita sasar ke arah situ dan
Alhamdulillah full body saya kerjakan semuanya dan itu 30 menit dengan proses yang mungkin bisa ditanya langsung ke Umina sakit atau tidak. Ya, itu sangat nyaman lah, bisa dibilang sangat nyaman. Dan ya hasilnya alhamdulillah Umina bisa beraktivitas kembali dan sekarang wah, beliau sudah apa ya, kemarin ikut uji kompetensi di praktisi di level 2 untuk Jogja kemarin, dan sekarang sudah menjadi seorang praktisi di reposisi tulang. Dan insya Allah nanti bisa nanti mengikuti ya di eh, level berikutnya di mahirnya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Amin. ya, terima kasih Umina untuk testimoninya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, contoh bukti bahwa eh, ini bukan sekedar metode gitu. Jadi bukan sekedar metode karena memang ini saya riset dari 2019 sampai dengan saat ini. Saat ini pun saya masih meriset sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya. Kenapa banyak hal atau banyak masalah yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Nah, termasuk saya pun meriset diri saya untuk bisa memberikan apa ya istilahnya hal-hal yang baik nanti yang mungkin bisa diberikan kepada orang lain yang yang mungkin punya keluhan yang tidak jauh berbeda gitu. Karena saya juga punya masalah di tulang, tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, saat ini ya kita harus mengambil kendali atas apa ya bisa dibilang kesehatan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami punya visi besar, kami ingin Bapak Ibu sehat, dan kami ingin juga keluarga Bapak Ibu saling menyehatkan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua cara Bapak Ibu bisa bergabung dengan gerakan Sambung Raga malam ini. Jadi yang pertama, nah, saya perkenalkan bagi Bapak Ibu yang ingin diterapi, insya Allah nanti datanglah ke Terapi Expo Sambung Raga. Kita akan selenggarakan Terapi Expo ini mudah-mudahan bisa ke seluruh Indonesia ya, bisa ke seluruh Indonesia karena kami sedang menyiapkan tim-tim di setiap daerah untuk bisa membantu Bapak Ibu nantinya di setiap daerah ya, di setiap daerah. Dan mungkin saat ini kita sedang fokus untuk di daerah Pulau Jawa dulu, karena memang banyak yang belum tergarap di Pulau Jawa dan mungkin nanti kita akan ekspansi ke luar Pulau Jawa setelah itu. Jadi untuk jadwal terdekat kita ada di Tangerang nanti tanggal 6 Desember, di Yogyakarta tanggal 13 Desember, dan di Bandung tanggal 17 Januari ya. Itu di Terapi Expo. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang memang ada di tiga wilayah itu nanti bisa merapat. Nanti kita akan infokan di mana lokasi persisnya. eh, karena kami sedang mengkonfirmasi tempat yang apa yang representatif lah untuk bisa melayani dengan nyaman semua pasien yang nantinya mau diterapi. Itu yang pertama. Jadi kita akan ada namanya terapi Expo Sambung Raga. Jadi Bapak Ibu bisa diterapi langsung. Terus bagaimana untuk yang di luar Pulau Jawa? Insya Allah ketika ada request nanti kita akan pertimbangkan untuk membuka terapi Expo di sana gitu. Sebenarnya dari teman-teman alumni yang di luar Pulau Jawa itu sudah banyak yang meminta. Cuma saya perlu waktu untuk menyiapkan tim dulu. Ya, jadi agar apa? Agar nanti pelayanan yang kami berikan di sana bisa lebih optimal gitu, bisa lebih optimal lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua, nah, khusus untuk Bapak Ibu yang ingin belajar ilmunya dan menyehatkan keluarga, saya undang untuk bisa mengikuti yang disebut dengan pelatihannya. Jadi pelatihan sambung raga ini. Nah, di pelatihan sambung raga ini kita ada beberapa level yang secara umum ya. Saat ini saya sudah menyusun level-level yang memang disesuaikan ya, disesuaikan dengan peruntukannya. Nah, yang pertama itu adalah level
atau sambung raga dasar ya, pelatihan dasar sambung raga itu di level 1. Yang insya Allah kita akan adakan roadshow-nya kembali di 2026. Jadi mulai Desember ya, mulai Desember 2025 sampai dengan nanti akhir tahun 2026 kita akan adakan roadshow pelatihan dasar sambung raga. Itu khusus untuk mereka yang memang notabene mungkin belum pernah belajar terapi ataupun mau belajar kembali atau memang sudah belajar terapi tapi ingin melengkapi eh, keilmuannya. Nah, kita buka untuk menjadi peserta dari pelatihan dasar sambung raga ini, yang sebelumnya disebut dengan pelatihan reposisi tulang abimuma. Jadi nanti di 2026, mulai dari Desember ini, kita buka dengan nama pelatihan dasar sambung raga. Dan ini eksklusif, eh, paling sekitar 10 sampai 20 peserta saja, ya 10 sampai 20 peserta saja di setiap kotanya, di setiap kota. Nanti mau tahu jadwalnya di mana, di kota mana saja dan tanggal berapa saja, nanti bisa tanya-tanya admin. Jadi jangan dulu keluar grup. Jadi kita akan selenggarakan itu kita akan coba infokan ke yang memang sudah bergabung di webinar ini. Ya, dan insya Allah nanti di bulan depan kita akan ada webinar lagi, tapi lebih kepada keilmuannya nanti ya, keilmuannya. Jadi kalau saat ini kita grand launching dulu. Nah, untuk memperkenalkan sambung raga kepada masyarakat umum. Nah, yang kedua itu adalah pelatihan praktisi. Nah, di level 2 ini, di pelatihan praktisi. Nah, ini keilmuannya bukan lagi keilmuan basic atau keilmuan dasar. Nah, ini kemarin kita sudah selenggarakan dan alhamdulillah sudah ada beberapa angkatan praktisi ya. Dan insya Allah kalau yang sudah praktisi nggak perlu lagi ikut pelatihan praktisi nantinya di sambung raga. Jadi nanti langsung ke mahir sambung raga karena basic di praktisi di RTAM itu tidak jauh berbeda. Dan di sambung raga ini sudah ada apa namanya, melengkapi dari keilmuan praktisi yang di RTAM. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menjadi praktisi saat ini tinggal melanjutkan saja. Dan alhamdulillah kita akan buka lagi pelatihan praktisi nanti di Tangerang tanggal 20 dan 21 Desember. Nah, ini diperuntukkan untuk teman-teman alumni RTAM. Nah, jadi khusus untuk alumni saja. Nah, nanti setelah itu baru masuk kepada pelatihan mahir sambung raga, yaitu di level 3-nya. Nah, untuk di level 3-nya ini tidak sembarangan. Jadi nggak semua teman-teman praktisi itu bisa ikut. Jadi ada beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi dulu. Dan sampai dengan saat ini, insya Allah di Desember nanti di tanggal 26, 27, dan 28 kita akan selenggarakan khusus untuk mahir sambung raga. Jadi mahir sambung raga kita akan selenggarakan selama 3 hari di Tangerang. Saya pusatkan dulu di Tangerang. Dan insya Allah nanti di tahun 2026 mungkin di Desember itu kita akan selenggarakan di Jogja. Kita akan selenggarakan. Saya sudah buatkan jadwal dengan tim. Insya Allah nanti yang sudah mahir tahun ini itu akan saya libatkan di event apa pelatihan sambung raga ke depannya gitu. Jadi saya tidak akan ragu lagi karena memang sudah mahir dan sudah mencapai level master ya, master di sambung raga ini. Oke, jadi untuk praktisi, sorry, saya ulangi lagi, untuk pelatihan dasar itu kita akan selenggarakan di Tangerang tanggal 7 Desember, kemudian di Yogyakarta tanggal 10 Januari, dan di Bandung itu tanggal 1 Februari ya. Tanggal 1 Februari. Kalau untuk pelatihan praktisinya nanti bisa tanya admin langsung kapan jadwalnya, khusus untuk alumni saja. Kalau untuk mahir, kita akan selenggarakan setahun sekali. Dan tahun ini kita akan selenggarakan di Tangerang tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru mau ikut pelatihan sambung raga, silakan nanti bisa menghubungi admin ya, bisa menghubungi admin, boleh tanya-tanya dulu, boleh mau langsung daftar gak boleh, nanti akan diarahkan oleh admin.
Seperti itu. Dan penawaran spesial khusus untuk webinar malam ini, khusus untuk pendaftaran level 1, itu kita akan berikan harga yang early bird, harga pertama, dan hanya berlaku di webinar ini ya, berlaku di webinar ini. Dan khusus di webinar ini, Bapak Ibu yang memang ada di daerah tadi nih, di Tangerang, di Jogja, dan di Bandung, jadi saya 3 daerah dulu, itu boleh bisa DP dulu dan pelunasan nanti di tempat acara. Ini spesial untuk yang mengikuti webinar malam ini. Bagaimana untuk yang di luar sana? Boleh nanti langsung tanya ke admin, jadwalnya ada di kota mana saja. Kita untuk di Pulau Jawa, Tangerang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, kemudian Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Jadi ada 9 wilayah. Ada di 9 wilayah itu, nanti bagi Bapak Ibu yang memang terdekat, boleh ikut di pelatihan di wilayah yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemarin ada yang di Bandung ya, itu dari Kendari ya, dari Kendari. Namanya Mas Arif. Beliau masih muda. Mas Arif itu ikut pelatihan basic di Bandung, itu beliau dari Kendari coba. Dan akhirnya sekarang itu berdomisili di Majalengka. Nah, karena dari Kendari berhijrah ke Bandung, kemudian di Bandung mengikuti pelatihan yang memang kalau kata dia, ini adalah passionnya. Akhirnya saya bimbing, saya bilang kalau memang mau serius, ikuti praktisi. Dan ternyata ikut praktisi. Kemarin itu praktisinya di Tangerang. Ketika ikut praktisi di Tangerang, akhirnya sekarang sudah bergabung di klinik teman salah satu alumni praktisi juga, yaitu di Majalengka. Nah, kemarin kita ada 2 hari kalau tidak salah ya, di bulan Oktober, bulan September atau Oktober saya lupa kemarin tuh kita adakan terapi expo di sana. Dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa sekali. Dan khusus untuk teman-teman yang mau bergabung untuk mempelajari keilmuan sambung raga ini di level 1, silahkan nanti bisa langsung hubungi admin. Baik, itu saja untuk saat ini. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya, kita akan buka ya. Kita akan buka lumayan banyak nih, lumayan banyak yang di chat. Sebentar, saya stop share dulu. Saya baca chatnya dulu ya. Oke. Oh, ada yang sakit leher juga nih. Pak Faki, leher sama punggung karena kerja di depan komputer. Leher, Pak Faisal, leher dan pinggang. Oke. Leher dan sakit kepala, Pak Rusdi. Pundak dan pinggang, Pak Rahmat. Oh, ada yang bertanya juga, apakah boleh langsung level 2 trainingnya? Seperti bukannya tidak boleh ya. Artinya untuk menjalani pemahaman keilmuan ya tetap harus kita mulai dari level 1. Tapi kalau misalkan mau mengambil sekaligus ke level 2-nya, kita akan berikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk langsung ke level 2 setelah dari level 1. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, kita tidak membatasi ya, tidak membatasi. Namun perlu pemahaman dahulu di basic seperti apa basicnya, nanti boleh langsung ke level 2 di training. Seperti itu. Kemarin ini untuk teman-teman apa namanya? Yang Jogja ya, Jogja apa Cirebon ya saya lupa itu. Itu bisa langsung mengikuti level 2-nya pada saat bulan Agustus. Oh ya, Jogja Purwokerto kalau nggak sorry. Jogja, Cirebon dan Purwokerto. Itu bisa langsung mengikuti pelatihan di level 2-nya, di level 2-nya. Karena salah satu syarat untuk masuk ke level 2 itu sudah praktek ya, sudah praktek keilmuan atau hasil dari pelatihan di level 1. Nah, buktinya apa? Dia sudah praktek. Nanti akan ada uji kompetensi di level 2-nya. Jadi ada uji kompetensi kemarin seperti Bumi Ina, Pak Wowo, kemudian yang angkatan pertama juga yang di Tangerang itu ada kurang lebih 6 orang praktisi, itu ada uji kompetensinya
Itu setelah lulus ya mereka berhak untuk menyandang gelar ya. Jadi di lembaga kami juga di Abimuma Academy itu karena memang sudah resmi, jadi kita bisa memberikan gelar penghargaan untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan praktisi. Seperti itu. Jadi berhak menyandang gelar di belakang namanya dan ini diakui. Diakui. Dan insya Allah kita di Sambung Raga nanti, ini juga akan ada gelar tersendiri khusus untuk Sambung Raga. Oke, berarti di level 1 tidak ada uji kompetensi. Di level 1 itu praktek saja, praktek di antar peserta biasanya, praktek antar peserta. Baru di level 2 itu ada uji kompetensinya. Jadi kita akan perhatikan segala sesuatunya yang memang nanti menjadi salah satu tolak ukur berhak atau tidaknya atau lulus atau tidaknya di level 2. Seperti itu. Apa? Oke. Untuk yang sudah mengikuti pelatihan Nabi Muma yang lalu, apakah saya harus ikut level 1 lagi di Sambung Raga? Tidak, tidak perlu, Bu. Ini Ibu Lilis yang di Bandung ya, Bu ya? Yang kemarin ikut pelatihan di Bandung, betul ya? Dengan Pak, oh iya betul, baik. Tidak, Bu. Jadi Bu Lilis, kalau nggak salah Ibu sama suami kemarin ya, Pak Ridwan, itu sudah mengikuti pelatihan basic di Bandung. Dan ini boleh langsung nanti, Bu, diikut praktisinya, tapi langsung praktisi sambung raganya. Seperti itu. Jadi tidak usah mengikuti atau tidak usah balik lagi ke level 1, tapi langsung di level 2-nya disambung raga, Bu. Jadi ini adalah jalur eksklusif untuk alumni, memang diperuntukkan khusus alumni di praktisi ini yang sudah mengikuti eh, pelatihan level 1 atau pelatihan basic RTAM. Seperti itu. Baik, nanti bisa langsung ke apa namanya ke admin ya Bu ya untuk bertanya-tanya langsung. Oke, ini oh Pak Nasrullah, baik. Untuk level 2 dapat harga spesial enggak? Oke. Dapat Pak, silakan nanti langsung hubungi admin saja Pak. Hubungi admin saja Pak. Karena ini sudah sudah banyak sekali yang waiting list, cuma saya belum bisa menentukan eh, siapa-siapa saja gitu. Karena kita perlu ada beberapa persyaratan nanti untuk di level 2 juga ada persyaratan yang mesti dipenuhi dulu, mesti dipenuhi dulu. Baik ya ini. Untuk Ibu apa nih? Sadiah ya, Bu Sadiah. Apakah level 1, 2 ada harga spesial juga? Ada, Bu, silakan. Nanti bisa hubungi admin langsung, bisa hubungi admin. Nah, kita nggak akan apa ya, saya ini selagi apa masih masih baru karena memang kami membutuhkan teman-teman praktisi ya nanti di lapangan untuk lebih banyak menyebarkan kebermanfaatan lah, kebermanfaatan. Jadi dan insya Allah kita serius untuk apa mendampingi nanti. Alhamdulillah ini teman-teman praktisi yang kemarin itu hampir 90% sudah punya klinik semua. Hampir 90% sudah punya klinik semua. Dan makanya saya sarankan untuk teman-teman yang memang sudah punya klinik, langsung lanjut ke mahir sambung raga ini. Untuk apa? Karena ini lebih holistik lagi, lebih apa Pak, ya namanya, lebih tinggi lagi lah gitu, lebih tinggi lagi keilmuannya. Dan saya tidak main-main untuk membantu teman-teman mahir nanti. Bahkan bisa jadi nanti teman-teman mahir lah yang nanti akan berperan banyak nantinya di lapangan ya, di lapangan. Baik itu dari sisi pelayanan terapi maupun dari sisi nanti di pelatihan-pelatihan ya. Karena kita akan apa ekspansi yang luar biasa lah. Saya sudah buat planningnya untuk teman-teman mahir, tapi khusus teman-teman mahir. Terus bagaimana untuk teman-teman praktisi? Insya Allah teman-teman praktisi kami akan libatkan juga. Tapi mungkin dengan porsi yang berbeda, itu saja, dengan porsi yang berbeda. Makanya saya sangat berharap tim mahir Sambung Raga itu bisa terbentuk di tahun ini juga. Karena untuk membantu atau untuk berperan nanti di roadshow ya, berperan di roadshow. Mungkin ya nanti akan saya gandeng terus nih, gitu. Saya akan gandeng terus. Seperti itu. Baik, gitu. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Atau ada yang mau bercerita
pengalamannya. Silakan, kita masih punya banyak waktu nih. Nanti sebelum apa kita akhiri. Oh ya, satu hal lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini, kita ada bonus ya, kita ada bonus e-book yang sudah saya atau yang sudah di share di grup webinar, di grup webinar. Yang sudah baca boleh angkat tangan, atau yang belum dapat juga boleh angkat tangan. Nanti kita akan share ulang linknya. Kita akan share ulang. Oke. Ada yang mau bertanya lagi tentang sambung raga ini atau tentang hal yang lainnya? Kalau bisa bertanya tentang sambung raganya nih, supaya apa lebih dalam gitu. Pak Hendrawan belum dapat. Oke. Siap, nanti bilang ke admin saja, nanti kita kirimkan linknya. Oke, kita kirimkan linknya. Link downloadnya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum, Abi. Mau nanya, Bi. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hendrawan, silakan. Ya, kemarin saya habis tapi orang apa namanya sendinya sakit yang sebelah kanan di daerah. Gak lama pas saya terapi, kayak ada yang tertarik katanya, tapi kayak ada Mm-mm. yang lepas, ada yang copot kata saya, kata dia gitu kan. Oh, akhirnya saya coba nanti udah saya stretching juga, udah saya pakai teknik buat juga, masih nggak hilang. Mm. Kata saya tunggu aja besok kalau besok masih sakit, kan saya kasih teknik yang lain. Seperti itu Mm-mm. kan, karena kan dari bawah sampai atas udah saya terapi tuh. Gak lama, katanya saya lupa ngasih tahu fisioterapi, katanya dengan cara push up atau pull up yang gelantungan itu tiba-tiba sembuh sendiri, Mm-mm. kayak ada yang plek, kayak ada yang gimana gitu. Pokoknya udah baik kan nih bang, cuma untuk yang lainnya enak kata dia gitu. Mm-mm. Gak lama Mm-mm. dia juga rencana mau ngajakin coba praktek juga. Ya udah terserah kalian mau apa. Yang tepatnya nanti dia nyediain solo uh, Desember dia mau kayak tempat buat kita kan. Tolong dibantu nanti. Itu gimana ya untuk terapinya ya? Kenapa bisa seperti dia bukan terapinya? Ya, baik. Baik, Pak Hendrawan ini kan sudah ikut di basic ya Pak ya, di basic RTAM. Jadi memang itulah kalau bicara basic itu kita masih bicaranya teknis Pak. Masih bicara teknis, masih bicara teknik ya, teknik, teknik satu, dua, tiganya, terus teknik ininya gitu. Nah nanti ya saran saya yang kemarin saya sempat share juga ke admin dan admin sampaikan juga mungkin ke Bapak. Silakan dilengkapi Pak, dilengkapi dengan nanti kemampuan yang lain gitu. Itu kita ada di pelatihan praktisinya. Nanti di pelatihan praktisi inilah untuk bisa lebih mengenal rasa lagi gitu, lebih mengenal rasa. Jadi kenapa kok nggak sembuh-sembuh gitu? Kok begitu pakai pull up atau push up itu kok bisa selesai gitu. Nah, itu ada hal-hal yang mungkin memang perlu kita apa ya, kita pelajari lebih dalam lagi nanti. Nah, itu ada semua nanti di pelatihan praktisi. Itu selama 2 hari kita selenggarakan dan makanya sangat berbeda sekali lah di basic. Kalau basic itu kan peruntukannya sebenarnya untuk keluarga, teman, tetangga lah ya. Jadi bukan untuk profesional nantinya. Tapi ketika sudah di praktisi, nah itu sudah untuk peruntukan untuk profesionalitas gitu, profesionalitas kita dan insya Allah nanti bisa memahami, oh ternyata ini loh perbedaannya. Nah, teman-teman praktisi yang saat ini dulunya di basic kemudian sudah mengikuti praktisi memahami sekali, oh iya benar, berbeda sekali Abi untuk apa ya namanya untuk bisa prakteknya gitu. Kalau waktu di basic saya praktek begini, udah lakukan aja gitu. Tapi kok ada juga yang balik lagi gitu. Balik lagi maksudnya sakitnya masih balik lagi gitu. Ya karena memang kita hanya bicara teknik, belum bicara secara menyeluruh. Nah, di praktisi itu kita akan berikan bagaimana caranya supaya apa namanya itu sakit nggak muncul lagi gitu. Nah, dan dari analisanya, kemudian dari teknik reposisinya, dan juga mungkin dari
pasca edukasi pasca terapinya juga. Nah, itu kita akan berikan itu semuanya di praktisi. Nanti Pak Hendrawan mungkin akan memahami, oh iya ternyata seperti ini loh perbedaannya. Seperti itu. Jadi ya saran saya ikut praktisi Pak. Karena waktu itu kan Bapak sudah daftar ya, daftar juga apa namanya praktisi, cuma nggak jadi ya karena lokasinya agak jauh di Bandung. Nah, insya Allah nanti tanggal 20 ya di jadwal ya 20 sampai 21 kita ada di Tangerang Pak. Silakan kalau Bapak mau ikut langsung aja daftar Pak. Nanti bisa hubungi admin nanti di-share link khusus untuk praktisi gitu. Seperti itu. Oke, mangga Ibu silahkan. Nah, ini Ibu Guru ini Bu Lilis tadi salah satu alumni kita juga. Oke, seperti itu Pak Hendrawan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Wah, ini eh, ada yang baru bergabung juga. Oke, selamat datang Pak Haryono. Oke, oh ini Pak Rusdi juga sama nih. Kemudian siapa lagi nih? Oke, kayaknya saya perlu minta tolong Pak Haryono nih. Nah, Pak Haryono ini adalah alumni kita, alumni lama sekali nih. Apa kabar Pak Haryono? Wah, bisa di ini Pak, di mic-nya dibuka. Oke. Nah, Pak Haryono ini adalah praktisi juga, praktisi angkatan keberapa ya waktu itu ya, saya lupa. Tapi masih neotras ya waktu itu masih neotras. Dan beliau ikut 2 hari juga di Jogja waktu itu di Jogja kita selenggarakan. Nah, ini saya minta ceritanya nih dari Pak Haryono dari awalnya sampai dengan saat ini. Ini setia sekali nih mengikuti. Pak, silakan Pak Haryono. Iya, terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, suaranya kedengaran nggak? Kedengeran jelas sekali Pak. Oke. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan nama saya Haryono. Saya dari Jogja. Saya pertama kali gabung di Abimuma Academy itu sudah dari awal ya, udah 2020 atau 2021 lah. Ya, udah cukup lama dari pertama kali dulu masih neotras, ya. Masih neotras, kemudian sampai ada level advance, basic, advance, kemudian ada praktisi terakhir kemarin, kemudian yang di tahun 2025, kemarin juga ada pelatihan di Jogja juga, itu alhamdulillah dapat beberapa kali mengikuti, kemudian ada beberapa kali sudah digunakan juga, saya gunakan untuk aktivitas apa ya, untuk pengobatan pribadi, tapi juga untuk lingkungan juga. Terima kasih banyak Abi. Ya, dari situ kita juga belajar dari bagaimana caranya melakukan reposisi dengan benar, kemudian mereposisi dengan sebenarnya cuma beberapa teknis yang sederhana, ya tidak terlalu banyak menghafal gerakan-gerakan, tapi dari situ dengan ya ada SOP-nya, dari situ kita bisa belajar bahwa tidak semua mereposisi itu harus seperti yang ada di video ataupun ada di YouTube yang mungkin selama ini kita lihatnya seperti yang ada di YouTube, harus ada suaranya, harus keras, harus ada actionnya. Ternyata enggak, ya semua harus menggunakan rasa juga, tidak asal dipatahkan, tidak asal ditarik, tidak asal semuanya. Jadi membutuhkan sebuah apa ya, harus ada prosedurnya dari awal, ya prosedurnya dari awal. Dari situ harapannya apa? Harapannya di klien kita, di pasien kita itu akan merasakan apa ya, istilahnya lebih nyaman. Mungkin yang selama ini terjadi adalah setelah dilakukan reposisi itu kok sakit ya, kok sakit ya, berapa hari kok sampai tidak bisa maju itu sampai sakit buket. Nah harapannya dengan adanya yang ini sambung raga, kemudian neotras yang awalnya neotras itu lebih soft. Kita di situ melihatnya lebih soft lagi, ya, sehingga menghilangkan trauma-trauma yang terjadi selama ini. Karena banyak pasien itu juga merasa, waduh,
takut saya kalau direposisi, kenapa? Ya nanti rasanya pasti sakit. Saya pernah ini seperti ini sakit. Nah, dari situ saya belajar di Abimuma itu, belajar bagaimana cara mereposisi itu juga menggunakan rasa, menggunakan sebuah standar yang harus kita lakukan. Tidak asal semua bisa direposisi, oh semua harus seperti ini, enggak. Tapi ada diagnosanya juga, diawali dari diagnosa yang benar, kemudian dari situ, kemudian apa yang harus kita lakukan, harus ada wawancaranya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah mereka rasakan, sehingga kita bisa melakukan mereposisi dengan lebih soft lagi, lebih maksimal lagi, sehingga apa yang dirasakan oleh pasien itu benar-benar ada perbedaannya, ada rasa puasnya. Ya, sepertinya seperti itu, Abi. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih di basic, monggo bisa naik ke level berikutnya, karena di situ banyak hal-hal yang nanti tidak kita dapatkan hanya di basic. Betul. Ya mungkin kalau di basic yang penting bisa, teknisnya pasti semua orang bisa. Mm-mm. Tapi ada beberapa kasus itu yang kita harus mengkombinasikan, kita harus tahu bagaimana mendiagnosanya dengan benar. Tanpa seperti itu nanti yang terjadi adalah kok ini nggak sembuh ya, kok ini nggak sembuh ya. Nah, itu aja. Jadi mari yang belum masih di basic, tingkatkan lagi. Nah, di situ kita nanti belajar lebih banyak lagi untuk mengenal seperti apa sih pasien-pasien yang ada saat ini. Terima kasih Abi Ya, waktunya. siap. Nah, satu lagi Pak Haryono, boleh ceritakan Pak, awalnya dari basic itu Pak Haryono punya keluhan apa gitu? Ya, awalnya itu saya sakit di pinggang sebelah kiri dari pantat sampai kaki. Ya, dari pantat sampai kaki sebenarnya sudah beberapa tempat saya coba untuk reposisi, tapi kok hasilnya belum maksimal ya. Kemudian saya cari di internet, ada nggak tahu yang sebenarnya bisa membantu mengurangi untuk itu. Kemudian saya ikut yang di awal di Abimuma itu, saya coba dari situ ada sedikit perubahan, kemudian sempat juga dipegang langsung dari Abi sendiri, ya. Kemudian dari situ juga diberikan beberapa masukan menggunakan ada obat ada cairan itu, kemudian ya alhamdulillah lebih untuk saat ini sudah cukup banyak berkurangnya, ya. Karena memang apa yang saya rasakan itu sebenarnya bukan setahun 2 tahun, udah cukup lama gitu. Hmm, betul, betul. Baik, berarti sudah alhamdulillah ya Pak ya, sudah jauh Iya. berkurang sekali ya. Gitu. Iya Makanya Pak. masih mengikuti terus Abi. Siap. Baik. Udah Pak, langsung aja ikut mahir Pak. Ikut mahir. Kalau enggak kan nggak ikut terus Abi. Ya? Ya, insya Allah Abi. Ya, Insya Allah Abi. siap, siap. Nanti kita di kalau mau ikut di angkatan pertama ini di Desember Pak, atau nanti di tahun depan, nanti insya Allah di Jogja tahun depan. Gitu, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Haryono untuk apa namanya ceritanya ya. Itu ini angkatan awal ya, angkatan awal Pak Haryono. Sebenarnya banyak angkatannya Pak Haryono ini yang mungkin sudah malang melintang lah saat ini. Cuma memang inilah kalau kalau bahasa saya, kita tidak harus apa kita kalau hanya puas dengan satu level atau satu tahapan, ya kita akan terjebak di situ. Jadi kita tidak akan berkembang. Nah, itu akan berbeda sekali ketika kita terus belajar dan belajar. Insya Allah akan ada banyak hal yang membuka cakrawala berpikir kita dan juga menambah keterampilan kita, terutama di terapi ya, terutama di terapi. Karena salah satu kunci keberhasilannya itu adalah kita terus belajar, gitu. Kita terus belajar. Dan sekarang apapun yang Bapak Ibu pelajari saat ini, Bapak Ibu harus menentukan identitas. Identitas Bapak Ibu mau ada di mana. Boleh Bapak Ibu hebat di banyak hal gitu, tapi orang akan bingung mengenal Bapak Ibu ini sebenarnya praktisi apa ya, atau ini sebenarnya terapis apa ya gitu. Jadi harus Bapak Ibu memiliki identitas. Itu penting supaya apa? Branding. Nah, ini
brand kita atau branding diri kita itu bisa terlihat oleh orang. Ya, saya pun sebenarnya di sini kalau bicara keterampilan, keahlian di bidang terapi banyak lah. Tapi saya ingin orang mengenal saya adalah sebagai apa? Ahli reposisi tulang. Nah, akhirnya apa? Saya harus membranding sebagai ahli reposisi tulang. Seperti itu. Dan terapi-terapi yang dilakukan pun basicnya atau namanya core-nya, intinya ada di reposisi tulang. Walaupun nanti ada pelengkapnya yang lainnya lah, terapi yang lainnya. Karena apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa satu jenis terapi harus didukung oleh jenis terapi yang lainnya juga. Seperti itu. Tapi saya melihat di reposisi tulang ini bisa menjadi core terapi karena ini menyangkut apa? Menyangkut badan kita, menyangkut tubuh kita. Dan ini bicaranya sistem gitu. Makanya ini terus dikembangkan oleh saya kembangkan dengan beberapa masukan dari berbagai ahli dan akhirnya saya buatlah menjadi yang saat ini berevolusi menjadi Sambung Raga dan saya akan selenggarakan roadshow-nya dan juga menyebarkan keilmuannya melalui pelatihan-pelatihan dan juga webinar-webinar. Nah, untuk saat ini kita masih bicaranya grand launching dulu, kita akan launching dulu Sambung Raga seperti apa. Dan dari sisi keterampilan teknis itu sudah pasti kita sudah punya standarnya. Kemudian kita kembangkan lagi menjadi seorang praktisi, itu di level 2 itu untuk apa? Mengedepankan rasanya. Karena berbeda sekali. Ketika kita bicara teknis, dengan kita berbicara rasa, itu akan berbeda sekali. Tapi ketika teknis dan rasa digabungkan, atau dikombinasikan dan disinergikan, itu akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Nah, di mahir itu bukan lagi bicaranya teknis dan rasa, tapi lebih bicaranya filosofi dan juga bagaimana ini bisa menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang ibaratnya udah masternya lah gitu, sudah master. Nah, itu kita akan buat seperti itu nanti di level ketiga mahir. Dan nanti sebenarnya ada level tambahan, itu level keempat. Level keempat itu adalah sebagai seorang trainer. Dia yang akan memberikan keilmuan untuk masyarakat. Jadi kita akan ciptakan trainer-trainer di Sambung Raga ini. Dan yang pastinya pengembangan Sambung Raga ini akan jauh lebih cepat lagi nanti. Ketika apa? Ketika sudah muncul para mahir dan masuk ke trainer gitu. Jadi apa? Ini akan menjadi sebuah metode yang bisa dikembangkan oleh setiap mahir ya, setiap mahir yang akan menjadi seorang trainer. Seperti itu. Karena memang ini adalah kurikulum yang berkembang karena kita tidak menutup hal ini HNP ini harus pakai ini aja, enggak. Jadi bisa ada beberapa teknik, ada beberapa metode yang bisa kita buat untuk mengatasi HNP. Nah, keilmuan inilah yang mungkin ya kalau dalam tanda kutip ini dirahasiakan gitu, dirahasiakan oleh para master terapi yang ada di luaran sana. Kenapa? Karena memang ya ini jadi apa dapurnya gitu. Nah, tapi di kami di Sambung Raga ini akan kami buka. Tapi kami buka khusus untuk level 3 untuk level mahir. Dapurnya para master itu seperti apa. Jadi bahasa kasarnya, Bapak Ibu hanya dengan melihat sudah bisa menentukan masalah orang itu ada di mana. Gitu. Baik itu secara fisik maupun secara psikisnya. Itu terlihat seperti itu. Jadi levelnya udah lebih ini lagi. Nah, untuk teman-teman yang sudah praktisi, ya saya ajak untuk naik ke level berikutnya. Nah, dan insya Allah, kalau kita bicara rezeki di level mahir ini, justru kita akan memancarkan magnet rezeki yang luar biasa nantinya. Di level praktisi saja, nah, itu teman-teman sudah bisa buka klinik gitu. Apalagi nanti sudah di level mahir, ya itu akan jauh lebih berlimpah lagi kalau bicara dari keberlimpahan ya. Keberlimpahan, bukan hanya dari sisi materi saja. Seperti itu. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya lagi mengenai sambung raga ini? Kita kasih waktu 5 menit lagi sebelum kita closing. Ini Pak Wowo mau bertanya, Pak? Wah.
Ini Pak Wo ini luar biasa sekali nih. Terima kasih ya, Abi. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan. Ya, ya, kebetulan kan saya bergabung di Badan Sosial Bintang Jogja. Kebetulan di sana yang dipraktekkan adalah dari Tairo. Tairo ada berbeda. Tairo. Suaranya nggak jelas, Pak. Oh, jelas, coba. Kebetulan kan saya bergabung di pengobatan sosial Bintaran Jogja. Sudah jelas suaranya, Pak Abi? Oke, siap. Sudah jelas. Tadi keputus-putus, Pak. Oh ya, di sana yang dipakai adalah teknik Tairo dan saya terima kasih sama Abi ini dengan teori Abi ternyata dan lebih keras lah daripada daripada tempat apa Abi itu. Jadi saya melihat di sini, saya bilang ke yang pengelolanya, kalau saya pakai teori tempat saya bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar gitu, Abi. Dan di situ memang saya sudah ikut itu, Abi, karena memang di sana ada banyak dari berbagai kalangan, dari banyak kasus di situ. Saya banyak belajar di situ, Abi. Gitu. Jadi dia tanya, ini Pak, apa dari apa? Dari Yumio? Oh enggak, saya dari Neolas, saya bilang gitu, Abi. Ya dulu membimbing saya dari belajar dari tabib di Pulau Bintan, saya gitu. Jadi tadi kita disitulah lebih halus, lebih tidak seperti pakai Gitu. Ya, di situ oh ternyata memang beda yang tadi disebutkan Abi, benar semua itu, Abi, gitu. Tidak harus seperti tadi Pak, tidak harus bunyi krek, tidak harus bunyi ini, tapi terus itu, Abi, itu yang saya sangat senang itu. Jadi dan membolehkan untuk praktek di sana, Abi, gitu. Oh, siap. Memang saya memang saya dengan apa yang sudah saya dapat dari Abi. Dan dia juga menunjukkan teori Tairo seperti ini, tapi tetap yang saya kenal adalah dari Abi Muma ini, Abi. Dari Neotras ini. Iya. Cuman satu masa belum berani itu untuk yang kasus untuk apa? Rahang. Itu APKD. Ya, TMJ. Rahang itu. Kalau bahasa di potong Madura itu biasanya kepalanya ditek, itu saya masih berani lagi. Jujur aja saya masih belum berani itu. Itu aja, Bi. Mungkin ada masukan dari untuk yang untuk itu. Yang masalah di lereng itu, Abi. Itu aja, Abi. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Terima kasih Pak Wowo. Baik. Tadi agak kurang jelas ya Pak ya, agak terputus-putus, tapi saya sudah nangkap intinya. Ya, memang banyak keilmuan lah gitu, banyak keilmuan yang bisa kita pelajari. Jadi terus terang dari saya pribadi, Neotras itu tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan untuk keilmuan yang lainnya. Jadi kita bisa berkolaborasi, bahkan bisa bersinergi gitu dengan yang lainnya. Tapi memang secara prinsip itu agak berbeda gitu. Secara prinsip agak berbeda, dan teman-teman alumni sudah memahami itulah. Teman-teman alumni sudah memahami itu.
Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bicara teknis Pak, gampang Pak. Kalau bicara gampang, bicara di leher, memang itu butuh butuh keberanian ya, butuh keberanian. Tapi kalau kita sudah tahu teorinya, terus kita praktekkan, insya Allah nanti bisa Pak. Memang kemarin di praktisi kita nggak uji kompetensi ke situ ya Pak ya. Kita nggak uji kompetensi ke situ. Tapi nanti insya Allah di mahir itu Bapak akan tahu nih kuncinya di mana sih kalau untuk kayak apa namanya yang Madura atau yang Asgar lah gitu yang di lehernya diginiin gitu. Dan itu mudah kok, mudah. Tapi aman ya, mudah tapi aman gitu. Insya Allah dan itu bisa lebih nyaman lagi. Dan ada hal-hal yang nantinya mungkin bisa dikembangkan dari sebenarnya kalau bicara teknik banyak sekali Pak. Teknik di leher itu banyak sekali dan kalau boleh saya saran nanti Bapak eh, kalau mau bicara teknik ya yang selaras ya, yang selaras atau sejalur dengan Neotras ataupun sambung raga nantinya, Bapak bisa cek di John Gibbon, Pak, di John Gibbon. Jadi cari websitenya Oh atau iya. cari John Gibbon. Nah, itu soft dia, sangat soft gitu, sangat soft. Bapak bisa pakai Iya. tekniknya seperti itu. Mau teknik duduk, mau teknik tiduran untuk ngebeneri apa membetulkan servikal atau mau benerin torak juga banyak kok di John Gibbon itu. Dan kalau kita bisa padukan teknik itu dengan protokol yang sudah dipelajari, hasilnya akan luar biasa. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Iya. Terima kasih Abi ya. Saya Ya, sudah buka webnya John Gibbon Abi. Jadi oke, siap. terima kasih beberapa dari John. Siap, oke. Itu banyak sekali, Pak. Silakan, Pak. Banyak sekali itu kalau bicara teknik, Pak. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih, Pak Wowo. Ya. Oke, ini ada yang raise hand nih. Ya. Pak Jadi, Andri, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Silakan Pak. saya ingin bertanya dua hal. Pertama adalah tentang uji kompetensi dan sertifikatnya, Abi. Itu sertifikatnya itu eh, ada standar apa kalau kayak di saya kan di SP atau ada sertifikat dari profesi apa gitu, Abi. Di juru sembelih halal tuh ada SP, ada juga kalau saya di kehutanan edukasi lebah madu itu dari kehutanan. eh, jadi ini nanti sertifikatnya keluarnya apa gitu. Seperti itu sih Bi. Yang kedua saya lupa Bi. Itu aja dulu Bi. Oke, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Andri. Baik, kalau untuk yang praktisi, memang waktu di Neotras ya, atau di RTAM kemarin, kita sertifikat kita masih dari lembaga kita Pak. Karena memang pada saat kemarin itu kita masih proses ya, masih proses untuk menjadi sebuah organisasi atau asosiasi. Dan insya Allah nanti di Sambung Raga ini akan bisa menjadi sebuah organisasi profesi nantinya. Karena saya sudah menjalani semua apa persyaratannya tinggal ya ini saya bilang saya membutuhkan tim yang memang nantinya bisa bergerak di berbagai macam event dan juga ada di daerah-daerah gitu seperti itu dan ini kita sedang proses tinggal dua persyaratan lagi sebenarnya dua persyaratan lagi yang masih dalam proses saya penuhi gitu ya. Karena memang di pelatihan saya sudah sempat sampaikan bahwa kita akan membentuk sebuah asosiasi, asosiasi praktisi reposisi tulang Indonesia yang akan menaungi teman-teman praktisi dan terapis, khususnya terapis reposisi tulang atau praktisi reposisi tulang. Dan ini secara umum. Namun secara khususnya adalah akan menaungi teman-teman yang memang sudah mengikuti pelatihan Abimuma, gitu, seperti itu. Nah, nanti keluarnya itu kalau sekarang itu kita tetap akan mendapatkan gelar keprofesian. Jadi secara sertifikat mungkin ya, secara sertifikat kemarin kalau yang di RTAM itu yang masih level basic itu tidak dapat gelar ya, yang level basic. Kalau yang di level praktisi itu sudah mendapatkan gelar
certified practitioner ya, practitioner sama certified Neotrust Basic di RTAM. Nah, nanti di sambung raga itu kita sudah memulai dari basic, itu teman-teman yang ikut pelatihan itu sudah bisa menyandang gelar itu. Tentunya nanti ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi gitu. Seperti itu. Jadi ada, kalau di basic mungkin kita tidak akan ada uji kompetensinya, tapi teman-teman yang ikut pelatihan di basic di sambung raga itu akan ada persyaratan untuk prakteknya. Jadi praktek, bisa mempraktekkan keilmuan yang memang sudah didapat dan berhak nanti akan mendapatkan sertifikat apa namanya, profesi sambung raganya gitu, seperti itu. Tapi untuk level basic ya, untuk level basic. Berbeda ketika level 2-nya di praktisi sambung raganya. Nah, baru akan ada uji kompetensi tersendiri. Nah, di sambung raga, dan itu juga akan ada certified-nya juga. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Nanti akan dijelaskan mungkin di apa, sebelum sebelum pelatihan praktisi ya, nanti kita akan jelaskan itu. Dan ketika mencapai level mahir pun itu akan mendapat apa ya, uji kompetensi juga, cuma berbeda dengan praktisi. Jadi ibaratnya uji 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 langsung ya di lapangan, nanti kita akan ada, jadi 1 hari itu ada uji langsung di lapangan. Dan ibaratnya kalau di kurikulum itu ada pasien misterius. Pasien misterius yang memang sudah kami siapkan, dan sakitnya bukan sakit rekayasa, memang sakit beneran ya, sakit beneran. Dan nanti si teman-teman mahir yang memang sudah mengikuti pelatihan level 3 nih, ah, itu akan diberikan 1 pasien misterius, dan mereka harus bisa menganalisa, mendiagnosanya, kemudian apa yang harus dilakukan. Nanti mungkin akan ada pertanggungjawaban dari kenapa memilih melakukan misalkan teknik A, kenapa harus teknik B gitu. Kenapa nggak pakai yang ini aja gitu. Nah, itu nanti kita akan ada seperti itu juga. Itu salah satu yang ada di kurikulum yang saya sedikit bocorkan untuk yang mahir. Jadi kita coba bentuk, kita coba buat bahwa ini memang nanti di luaran sana ketika Bapak Ibu praktek itu kasus akan beraneka ragam. Kita nggak mengetahui kasus-kasus yang jadi bukan seperti yang di pelatihan gitu. Jadi sebenarnya banyak, dan ini sebagai hasil dari pembelajaran terapi Expo yang kita lakukan, yang kami lakukan di lapangan. Dan kemarin di Majalengka itu saya memperhatikan sekali teman-teman praktisi ketika praktek itu apa ya namanya, masih perlu hal yang membuat mereka harus percaya diri gitu. Itu satu. Terus ada beberapa misalkan untuk penyakit ini atau untuk sakit ini, eh, itu masih agak ragu untuk mengeksekusinya. Nah, dari hal-hal itu akhirnya, oh ini perlu apa? Perlu penyempurnaan lagi. Karena dengan beraneka ragam sakit, ya kita nggak bisa mengandalkan tadi level 1 level atau di level basic saja. Jadi kita harus meningkat ke level berikutnya. Nah, di level berikutnya itu akan berbeda lagi. Seperti itu. Kalau bicara kompetensinya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena dari lembaga kami juga, Abimu Academy, memang secara badan hukum, sudah berbadan hukum dan resmi. Memang kalau untuk secara profesi, BNSP, memang belum ada. Karena memang di pertulangan, itu belum ada, Pak. Yang kemarin di pelatihan sempat saya jelaskan, ini di pertulangan belum ada. Secara asosiasi profesi, mungkin yang baru dilihat adalah perpatrinya saja, tapi ini lebih ke patah tulang ya, lebih ke patah tulang. Tapi kalau untuk ke kretek atau ke reposisi tulang itu belum ada secara badan hukumnya gitu. Makanya kami di Abimuma Academy itu berupaya untuk membuat itu, karena banyak di luaran sana yang kalau bisa dibilang ya dalam tanda kutip ya, banyak yang nakal gitu. Nah, jadi baru bisa misalkan pelatihan ini Red, langsung bikin
klinik atau misalkan buka praktek. Nah, ketika ada masalah tiba-tiba menghilang gitu. Banyak sekali gitu. Dan perkembangan ini akhirnya membuat saya secara pribadi merasa bertanggung jawab untuk apa? Ini teman-teman khususnya untuk yang mengikuti pelatihan di bawah Habimum Academy itu mesti dinaungi. Nah, cuma bagaimana caranya? Ketika saya bertanya ke Perpatri, ternyata nggak bisa gitu. Karena memang ya kita harus harus punya badan profesi tersendiri gitu. Akhirnya ya saya berinisiatif dan ketika berdiskusi dengan para ahli juga, akhirnya disarankan untuk ya sudah Pak Abi buat saja gitu. Karena di peraturan perundang-undangan pun sudah bisa gitu. Nah, akhirnya apa saja persyaratannya? Akhirnya saya coba lengkapi satu persatu. Makanya secara masif saya dari awal tahun 2025 itu menyelenggarakan pelatihan itu dalam rangka salah satunya adalah mengarah ke situ. Karena kita perlu SDM-nya, atau perlu SDM-nya. Nah, dari situ insya Allah nanti setelah SDM ini sudah berkembang, ya itu akan lebih jauh lebih mudah lagi. Dan mungkin target saat ini 2 tahun terakhir ini 2025 dan 2026 kita baru di Pulau Jawa. Nanti mungkin di 2027 kita akan ekspansi keluar Pulau Jawa. Dan teman-teman alumni yang dulu ya alumni Neotras ya, Neotras yang dari luar pulau kayak dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu sudah menunggu sebenarnya, sudah menunggu untuk kita ekspansi ke sana gitu. Cuma saya berpikir saya nggak bisa sendiri, saya membutuhkan tim. Maka saya harus bentuk tim dulu. Bagaimana caranya bentuk tim? Ya minimal tim yang mendampingi saya itu harus sudah mahir, sudah master gitu istilahnya. Maka ya penting saya menciptakan atau membuat para master dahulu. Setelah master ini teruji, baru kita akan bisa bawa. Jadi seperti itu, secara profesionalitasnya seperti itu, Pak. Dan insya Allah doakan kita sama-sama membangun ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kemaslahatan umat juga, untuk bersama, agar kebermanfaatan dari keilmuan yang kita miliki itu bisa jauh lebih banyak orang merasakan lagi. Dan bahkan kita bisa mengajak mereka semua nantinya bisa merasakan dan juga bisa memberikan kemanfaatan juga gitu. Seperti itu. Nah, ini salah satu misi ya, salah satu misi dari Sambung Raga. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin bisa dipahami ya untuk penjelasan saya ini. Demikian, Pak. Baik, Ya, Bapak Ibu. Siap. Ada lagi, Pak? Ingat pertanyaan satu lagi. lupa Bi. Halo, Pak. Baik, siap. Nggak apa-apa, Pak. Siap. Oke. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Itu speakernya ke Centang. Sorry. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Yang baru nih, Pak siapa nih? Ada berapa orang yang di sini? Oh, udah 18. Oke. Pak Nasrullah, ada yang mau ditanyakan? Pak Nasrullah? Pak Suparman? Cukup, Bi. Cukup. Oke, Pak Suparman? Oke, Pak Suparman? Atau Pak Gatot? Pak Rusdi? Amin. Pak Cukup. Gatot? Oke. Oke. Aman, Abi. Aman. Oke, siap. Oke, Pak. Oh, ini Pak siapa nih? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa eh, jadwal kita untuk pelatihan basic nanti di Desember di tanggal 7 ya di Tangerang, kemudian di Jogja dan juga di Bandung di bulan Januari dan praktisi juga di Tangerang di tanggal 20-21 dan untuk pelatihan mahir di tanggal 26, 27 dan 28 di Tangerang juga. Kenapa di Tangerang? Karena
saya ingin fokuskan dulu untuk angkatan pertama mahir itu di Tangerang untuk sambung raga, biar lebih fokus sayanya juga, jadi nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh. Dan alhamdulillah ini sudah ada dua calon master nih, Pak Gatot dan Pak Wowo. Pak Wowo dari Jogja loh, dari Jogja jauh-jauh datang, sudah bersedia dan sudah lulus ya, sudah lulus untuk mengikuti pelatihan mahir. Jadi kita ada screeningnya juga, ada screeningnya. Jadi untuk teman-teman praktisi yang sudah praktisi, silakan masih ada kesempatan. Nanti yang mau langsung jadi mahir, silakan daftar. Nanti kita akan screening dulu. Kalau memang sudah bisa, ya kita akan katakan bisa. Kalau memang belum bisa, ya kita akan katakan belum bisa. Seperti itu. Jadi memang nggak semua praktisi bisa mengikuti gitu. Dan juga untuk yang teman-teman alumni yang belum praktisi, silahkan langsung masuk ke level 2 sambung raganya, praktisi sambung raganya. Insya Allah akan jauh lebih manfaat lagi nantinya. Ya, saya tidak mengumbar janji, tapi nanti teman-teman pelatihan di praktisi yang akan merasakan sendiri. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di pelatihan basicnya, silakan nanti tanyakan jadwalnya ke apa namanya, ke admin ya. Jadwalnya ada di kota mana saja, di bulan apa. Jadi kita sudah plot itu, nanti tinggal ditanyakan saja. Bisa disesuaikan nanti dengan kota terdekat, kota terdekat. Jadi untuk saat ini kita masih di 9 kota tersebut. Jadi belum bisa ekspansi keluar pulau dulu. Jadi fokus saya untuk pengembangan di Pulau Jawa ini. Ya, insya Allah nanti saya akan buka-bukaan untuk teman-teman praktisi dan teman-teman mahir ya. Kita akan ada webinar lagi nanti untuk khusus untuk teman-teman praktisi dan mahir dan calon mahir ya, sorry, calon mahir nanti di Desember. Jadi sebelum dan sesudahnya nanti kita akan selenggarakan. Dan saya akan buka-bukaan, inilah roadmap-nya, inilah target kita, inilah ini yang harus kita berikan untuk masyarakat gitu, untuk masyarakat. Dan tentunya nggak usah khawatir kalau bicara rezeki, kita nggak menafikan kemampuan atau keahlian kita ini ya, bisa jadi salah satu dari sumber rezeki juga gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja. Yang belum dapat bonusnya ya, bonus webinar ini boleh nanti hubungi WA admin, bilang belum dapat, nanti akan dikirimkan linknya. Untuk teman-teman praktisi, sudah di-share juga kan ya, sudah di-share juga, teman-teman alumni dan teman-teman praktisi sudah di-share juga. Silahkan kalau yang belum dapat bisa menghubungi admin, nanti bisa di-share link download e-booknya untuk bisa dipelajari. Baik, itu saja dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga tadi ada beberapa teman peserta di webinar ini yang berbagi cerita tentang apa yang dirasakan, apa yang pengalaman mereka juga itu bisa menjadi eh, apa ya, pembelajaran buat kita ya, pembelajaran buat kita. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan adalah kita tidak sendiri. Kalau memang kita memiliki keluhan-keluhan di tulang urat dan sendi. Jadi insya Allah dengan kita mempelajari ini bisa memberikan manfaat minimal buat diri kita dan keluarga. Ya, semoga dengan kita mempelajari keilmuan ini, kita bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi untuk orang banyak. Dan yang pasti ini adalah menjadi salah satu tabungan akhirat kita nantinya. Jadi menjadi salah satu ladang ya, ladang amal kita ketika kita membantu orang lain yang sedang em, kesusahan, terutama di bidang kesehatan. Ya, insya Allah nanti Allah akan berikan bantuan juga untuk diri kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensinya malam ini yang sudah mau bergabung di webinar Grand Launching Sambung Raga secara nasional ini. Kalau di pendaftaran sudah ada 40 lebih, 40 lebih. Cuma yang bisa hadir masih ada 50%-nya lah, 50%-nya. Tapi tidak apa, insya Allah nanti rekornya akan kami berikan ke dalam grup. Jadi yang belum bergabung di grup, silakan bergabung di grup. Nanti kita akan share di grup ya,
di grup webinar. Dan kita akan selenggarakan kembali webinar-webinar berikutnya. Jadi stay tune, tidak perlu keluar dari grup. Jadi kita akan berikan informasi-informasi dan juga mungkin ada beberapa keilmuan yang mungkin bisa nanti kita share juga kami share juga di dalam grup webinar. Jadi tetap berada di grup yang insya Allah nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Baik, itu saja. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan malam ini, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya di malam ini mengikuti webinar Grand Launching Sambung Raga. Oke, selamat malam dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh dibuka ini kita dokumentasi dulu Bapak Ibu sekalian. Dibuka ininya ya, apa namanya ya? Kamera ya, kameranya dibuka. Oke, kita foto bersama. Oke. Sip, senyum. Ya, oke. Siap. Sebentar. Ini belum buka semua. Silakan. Ayo, dibuka dulu Pak. Bu. Fotonya, kameranya agar bisa difoto. Oke, terima kasih yang sudah buka. Oke, kita tunggu dulu nih yang belum buka nih. Oke, masih ada beberapa. Siap. Pak Suparman, Pak Hendrawan, Umi Ina, Pak Rusdi. Oh, masih banyak nih yang belum nih. Oke, siap ya. Ayo buka dulu Pak, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita foto bersama. Ayo Pak Rusdi, mana nih Pak Suparman? Nah, gitu. Oke. Pak Hendrawan, sudah dibuka? Oke, siap ya? Oke, senyum yang 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sebentar. Oke, sekali lagi, sebentar. Baru Pak Suparman baru ini nih. Baru buka kamera. Oke, sekali lagi Pak. Oke, siap. Bentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya malam ini. Sampai ketemu di pelatihan. Baik itu dasar, praktisi maupun mahir nanti. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Tentunya lebih ini lagi ya, lebih berisi lagi nantinya. Insya Allah kita akan selenggarakan terus. Dan kalau mau ada yang bertanya lagi, silakan nanti bisa langsung chat saja ke saya pribadi ataupun ke admin ataupun ada di grup. Terus yang mau bertanya tentang pelatihan bisa langsung tanya ke admin. Bukan begitu, Ti. Jadwalnya Sampingnya kapan aja, saja. iya, tek gitu. Jadwalnya kapan saja. Teken. Nanti kita akan berikan penjelasan lengkapnya. Dan saya tunggu nanti di kelas ya. Kita tunggu di kelas pelatihan. Semangat belajar semuanya buat Bapak Ibu sekalian. Dan jangan berhenti ya, jangan berhenti belajar. Terus tambah wawasan, tambah keterampilan buat kita secara pribadi dan juga buat lingkungan kita nantinya, buat keluarga dan lingkungan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin.